Halo petani cerdas, terima kasih telah mengklik video ini. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya, biar kalian dapat notifikasi saat kami upload video baru. Halo Sobat Petani Cerdas, selamat sore. Pada saat ini, jumpa lagi dengan saya Yusak di channel seputar kebun dan hutan. Tapi pada kesempatan ini, saya tidak akan berbicara soal kebun atau hutan pada umumnya, tapi saya akan berbicara tentang sebuah tradisi padungku di tempat kami yang dilaksanakan oleh masyarakat setahun sekali. Apa tradisi padungku itu? Pada intinya, padungku adalah sebuah ungkapan syukur petani kepada Tuhan atas berkat hasil panen yang sudah diterima mereka selama setahun. Nah, tradisi ini sudah dari nenek moyang dilaksanakan secara turun-temurun ke anak cucu, sudah diwariskan oleh orang-orang tua. Kami di acara padungku itu melaksanakan sebuah kegiatan memasak makanan untuk disajikan kepada tamu-tamu. Dan pada saat ini yang uniknya adalah saya ingin memperlihatkan kepada pemirsa bagaimana masyarakat mengambil bahan-bahan dari hutan untuk sebagai tempat atau wadah memasak makanan yang akan disajikan kepada tamu-tamu di saat padungku. Nah, apa jenis-jenis makanan itu? Yang pertama adalah di sini disebut nasi bambu. Nasi bambu ini menggunakan wadah bambu untuk ditaruh beras, kemudian bambu yang ini ditaruh daun pisang, dan ini akan ditaruh beras ketan, dan nanti setelah itu beras ketannya ini akan ditaruh santan dan dibakar. Nah, kemudian yang kedua, yang bahan-bahan dari alam juga, yaitu di sini di tempat kami disebut burasa. Burasa ini beras yang akan dimasak di dalam daun pisang dan ditaruh santan juga. Nah, semua masakan ini nanti akan disajikan kepada tamu-tamu yang datang pada hari padungku itu. Nah, bagaimana proses pembuatan nasi bambu dan burasa ini? Mari kita lihat bersama. Sekarang kita akan mengambil bambu, di mana bambunya nanti kita akan gunakan untuk membuat nasi bambu, atau bahasa dari daerah sini sering sebut nasi jaha atau inuyu. Ayo pemirsa, kita lihat bambunya. Ya pemirsa, bambunya kurang lebih seperti ini. Bambunya tidak terlalu tua, ya pemirsa, pemilihan bambunya harus seperti ini biar sebentar pada proses pemasakannya dia tidak mudah terbakar. Sekarang kita akan memotong bambunya menjadi beberapa bagian. Ya pemirsa, seperti inilah hasilnya.
Jadi pemirsa, ini berasnya direndam dulu selama beberapa menit. Kemudian setelah itu ditiriskan dan akan dimasukkan ke dalam bambu ini. Bambu ini adalah bambu biasa yang sudah diisi dengan potongan daun pisang. Hasilnya seperti ini. Nasi bambu atau inuyu ini adalah menu wajib yang biasanya ada di tradisi Padungku. Nasi bambu ini kemudian ditaruh dengan santan. Agar nanti ketika dimasak nasinya berminyak. Ini air santan kelapa. Setelah setiap bambu yang telah berisi nasi dan santan tadi, kita akan lanjutkan dengan menyalakan api untuk membakar nasi bambu ini. Ketika pembakaran ini pemirsa, api tidak boleh terlalu dekat karena bisa menghanguskan bambu nasi ini, dan bisa saja santan yang ada di dalam tumpah. Jadi dia harus dipanaskan perlahan-lahan. Dalam pembakaran inuyu atau nasi bambu ini, bambu yang dimasak seperti ini, dibakar seperti ini, harus sering kali diputar-putar agar masaknya beras ketan bisa merata dan tidak hangus. Pemirsa bisa melihat santan yang ada di dalam bambu itu mendidih. Itu airnya keluar-keluar pemirsa. Sangat panas sekali. Tapi usahakan ketika membakar ini jangan sampai menghanguskan bambunya. Saya akan coba ikut memutarnya. Panas sekali pemirsa. Ya, oke. Satu lagi. Ya pemirsa, bisa kita lihat beras ketannya sudah muncul ke permukaan. Ini menandakan sedikit lagi akan masak. Beras ketan yang muncul itu sudah mulai mengering dari air santan kelapa. Iya. Masak toh? Terus dibalik pemirsa, sekalipun sudah mau mendekati masak, dia tetap harus diputar terus menerus untuk mencegah hangusnya nasi yang ada di dalam bambu ini. Ya pemirsa, ketika mendekati masak, apinya tidak dibesarkan lagi, cukup dengan bara api saja. Sama seperti kalau kita menanak nasi di panci. Jadi dia tidak boleh menyala lagi, dia harus sekedar ada api saja untuk meratakan proses memasaknya beras ketan ini. Oh ya, tadi lupa pemirsa, santan yang dimasukkan ke dalam bambu ini
sudah ditaruh dengan garam secukupnya agar cita rasa dari beras ketan ini enak pemirsa. Ya pemirsa, akan diambil satu bambu untuk mencoba. Untuk dicoba. Cek. Panas. Iya. Ya, bahan. Melakukan proses pembelahan nasi bambu ini. Iya. Dibelah dari bawah, bagian bawah, agar lebih mudah dengan cara melepas ruas dari bambu ini. Ini Cak. Oke, sudah jadi pemirsa. Ya, kita akan mencobanya. Ini pemirsa. Enak. Gurih. Rasanya gurih. Ini juga sekarang kita tiba pada proses pembuatan burasa. Ini beras ketannya dicampur dengan santan, dikuali, dimasak seperti ini, tapi sampai tidak terlalu masak. Kemudian nanti dibungkus menjadi seperti ini. Nanti kita lihat bersama prosesnya pemirsa. Daun pisangnya dibagi-bagi. Ini sebenarnya pucuk dari pisang, daun yang masih muda dari pohon pisang, yang akan dipakai untuk membungkus beras yang sudah dicampur dengan santan ini. Namun berasnya ini pemirsa, ini sudah dibuat menjadi setengah matang. Proses pembungkusan burasa sebanyak 5 susun seperti ini, dibungkus seperti itu. Kemudian diikat dengan tali silar. Tali ini dari daun pemirsa, tidak menggunakan tali plastik. Ini sangat ramah lingkungan dan hemat biaya. Tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli tali plastik.
dia diikat. Oke, jadi pemirsa, setelah semuanya selesai dibungkus seperti ini pemirsa, selanjutnya akan ditaruh di belanga seperti ini dan ditenggelamkan dengan air, ditaruh air sampai tenggelam semua. Selanjutnya akan dimasak. Setelah semua di dalam belanga seperti ini, akan ditaruh air. Selanjutnya direbus seperti ini, direbus pemirsa. Direbus dengan cara dicelupkan di dalam air sampai seluruhnya tenggelam. Jadi direbus seperti ini pemirsa, kurang lebih selama 1 jam sampai warna daun pisang ini berubah warna menjadi kecoklatan. Oke pemirsa, demikian video dari kami tentang membuat nasi bambu dan burasa untuk padungku. Bagi pemirsa yang tertarik dengan video kami, jangan lupa subscribe, tekan tombol notifikasi, komen, dan bagikan. Terima kasih. Salam petani cerdas.